Kita punya harta, kita punya pangkat, kita punya jabatan, kita punya mobil dan lain sebagainya. Jangan sombong, itu bukan milikmu, tapi itu hanya dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Dan nikmat itu tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, semakin banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka hendaknya semakin banyak pula lah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita, contoh suri tauladan dalam kehidupan kita, yang apabila kita selalu berpegang teguh dengan dua yang ditinggalkannya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur sebulan yang lalu kita sudah mendapatkan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang sangat luar biasa untuk orang yang beriman, kesempatan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan ampunan, dan itu merupakan latihan kita menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka logika orang berlatih itu adalah selesai dia berlatih, maka semakin bagus dan semakin baik dari apa yang ia latih. Petinju kalau dia latihan dengan baik, selesai latihan makin hebat tinjunya. Orang yang latihan silat, semakin bagus dia latihan, maka ketika bertanding semakin hebat silatnya. Begitulah seharusnya kita ketika latihan di bulan suci Ramadan. Dilatih kita untuk bersabar, dilatih kita untuk peduli kepada sesama, dilatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Maka selesai latihan harusnya semakin hebat, semakin mantap, semakin pandai, dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hampir bisa dipastikan, kalau ada orang di bulan Ramadan dia rajin puasa, di bulan Ramadan dia rajin ke masjid, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, peduli kepada sesama, tapi begitu selesai Ramadan semua itu tidak ia lakukan lagi, itulah tandanya bahwa dia tidak berhasil mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berhasil, dia akan bisa menerapkan nilai-nilai latihan di bulan Ramadan itu walaupun selesai Ramadan. Walaupun Ramadan telah berakhir, dia tetap menjaga dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Selesai pun Ramadan, makin istiqomah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita semua menyadari
bahwa tujuan daripada Ramadan itu tidak lain adalah untuk mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah karena dia ingat apa yang telah Allah sampaikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau nikmat Allah kita ingkari, kita lupa, kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka nikmat itu akan berubah menjadi azab. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji itu milik Allah. Kalaupun ada orang memuji kita, menyanjung kita, membanggakan kita, sadar bahwa pujian itu bukan milik kita, tetapi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari bahwa apapun yang kita miliki, yang kita dapatkan sekarang ini, semuanya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau titipan, yang pertama tidak boleh sombong dari apa yang telah Allah titipkan. Kita punya harta, kita punya pangkat, kita punya jabatan, kita punya mobil dan lain sebagainya, jangan sombong, itu bukan milikmu, tapi itu hanya dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu sebagai orang alim, baik itu ustadzkah, tengkukah, ulamakah, jangan sombong, ilmu itu titipan Allah, bukan milikmu. Maka yang pertama, jangan sombong atas apa yang telah Allah titipkan. Yang kedua, titipan itu harus dijaga dengan baik. Kalau ada orang menitip kepada kita misalnya satu benda, lalu benda itu kita hancurkan dan kita rusak, pasti orang yang menitipnya akan marah. Begitulah jika Allah menitipkan harta kepada kita, Allah titipkan jabatan kepada kita, Allah titipkan ilmu kepada kita, kita rusak, bukan kita jaga, bukan kita jalankan sesuai amanah, Allah akan marah dan akan menyiapkan azab bagi orang yang merusak titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kami sampaikan, kita ini semuanya punya peluang masuk surga, tetapi punya peluang juga masuk ke dalam neraka. Ada orang kaya mencari harta dengan cara yang halal dia ambil, yang haram dia tinggalkan. Setelah dapat harta, tidak hanya ditumpuk-tumpuk untuk 7 keturunan, tetapi berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia santuni anak yatim piatu, dia berikan zakatnya dan lain sebagainya. Maka hartanya itu bisa memudahkan ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang kaya cari harta dengan cara 3H, halal haram hantam terus, perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan, perlu injak yang bawah, injak yang bawah, perlu jelekkan nama orang, jelekkan nama orang, perlu fitnah orang, fitnah orang, yang penting dapatkan harta. Setelah dapat harta, putut mendengut luar biasa. Jangankan kita minjam uang, nukarkan uang pun tak kasihnya. Dia tidak peduli kepada orang miskin, dia tidak mau peduli kepada siapapun, yang penting dia dapat harta dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka orang kaya seperti ini bisa jadi akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun pejabat, kalau ada pejabat menggunakan jabatannya sesuai dengan yang diamanahkan, sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah jabatannya mudah mengantarkan ia masuk ke dalam surga. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, yang kecil salah ditegakkan hukum, yang besar salah dia diam pura-pura tidak tahu, maka pejabat itu bisa dilemparkan ke neraka gara-gara jabatannya. Begitupun orang alim yang tengku, ustaz, kalau dia bimbing umat, dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram, apapun resikonya, maka dengan ilmunya insya Allah mudah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dengan ilmunya dia membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, yang halal dia bilang haram, yang haram malah jadi halal. Ditanya, Pak Ustadz ini hukumnya apa? Haram. Janganlah gitu Pak Ustadz, kami siapkan bagi nunda, makruh teh. Maka tengku seperti ini nanti bisa duluan masuk neraka daripada orang awam.
jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Terakhir, ini masih bulan Syawal, mari kita semua untuk berusaha melaksanakan ibadah saum atau puasa selama 6 hari. Boleh diselang-seling, boleh berturut-turut, yang penting jumlahnya 6 hari dan fadilahnya seperti orang berpuasa 1 tahun penuh. Yang kedua, untuk kondisi saat ini jangan pernah lupakan bahwa saudara kita di Palestina sedang menangis, sedang menjerit, dan kita sebagai umat Islam ini bagikan satu tubuh. Artinya Palestina itu bagian daripada tubuh kita dan mereka sedang berdarah-darah. Mari kita bantu mereka. Dengan apa? Dengan doa kita silahkan, dengan harta kita silahkan, ataupun mungkin dengan kekuasaan atau ada jabatan kita silahkan. Yang penting ada peran kita sebagai saksi nanti bahwa kita membela dan ada partisipasi kita dalam memerdekakan Palestina. Mudah-mudahan Palestina segera merdeka dan mudah-mudahan Yahudi segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nawwir qulubana ya Allah wa qulub rasulika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.